Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asti Media, kembali berjumpa. Abi kembali akan menyampaikan kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini akan menyampaikan kisah Thalhah bin Ubaidillah yang mendapatkan gelar sebagai burung elang dari Uhud dan juga gelar-gelar lainnya. Namun sebelumnya, untuk sahabat Asti Media yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut dengan kisah Thalhah bin Ubaidillah, mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita lanjutkan bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Mari kita lanjut ke kisah Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Asti Media, Thalhah bin Ubaidillah adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari suku Quraisy. Beliau termasuk ke dalam As-Sabiqun al-Awwalun atau orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Salah satu kisah Thalhah bin Ubaidillah yang begitu masyhur di kalangan kaum muslimin yaitu peran beliau yang sangat besar di perang Uhud. Begitu heroiknya Thalhah karena bersedia menjadi tameng perisai bagi Rasulullah SAW saat perang Uhud berkecamuk. Saat itu kaum muslimin mengalami kekalahan diakibatkan dari kesalahan pasukan pemanah yang tidak mentaati apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Mereka tergiur dengan harta ghanimah sehingga mereka meninggalkan tugas mereka masing-masing, sehingga terjadilah keadaan yang terbalik. Kaum muslimin terdesak pada saat itu. Mari kita ikuti kisah selengkapnya. Kisah Thalhah bin Ubaidillah pertama kali memeluk agama Islam. Jika ditilik dari garis keturunan, maka nasab dari Thalhah adalah Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab, hingga sampailah pada Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya yang bernama As-Sa'bah binti Al-Hadrami pada akhirnya juga memeluk agama Islam dan menjadi bagian dari seorang muslimah. Walaupun pada awalnya ibunya termasuk salah satu yang menentang Thalhah dan tidak mendukung Thalhah untuk memeluk agama Islam. Sementara itu, inilah kisah lengkap hingga Thalhah kemudian memutuskan untuk memeluk agama Islam. Sahabat Asti Media, berawal dari profesi sebagai pedagang, Thalhah bin Ubaidillah adalah seorang pemuda Quraisy yang memiliki kemampuan dan menggeluti bidang perdagangan sebagai profesi utamanya. Walaupun Thalhah masihlah sangat muda, tapi Thalhah memiliki kelebihan dalam mengatur strategi berdagang dan cerdik serta pintar, sehingga tidak heran kalau Thalhah mampu mengalahkan para pedagang yang lebih tua usianya. Hingga pada suatu hari rombongan dari Thalhah bin Ubaidillah pergi menuju Syam untuk keperluan berdagang. Sesampainya di Busra, Thalhah bin Ubaidillah ini mengalami suatu kejadian menarik yang akhirnya menjadi titik awal kehidupannya. Saat Thalhah berada di Busra, terdapat pendeta yang berseru-seru di tengah para pedagang di sana.
Wahai para pedagang, apakah di antara kalian ada yang berasal dari kota Mekah? Mendapati pertanyaan seperti itu, Tolhah pun menjawab, iya, saya adalah salah satu penduduk Makkah. Ternyata orang tersebut merupakan seorang pendeta. Mendapati jawaban dari Tolhah, dia melanjutkan pertanyaannya. Apakah di antara kalian sudah muncul seseorang yang bernama Ahmad? Tolhah menjawab, Ahmad yang mana ya? Pendeta pun menjawab nama lengkap Nabi serta maksud dari perkataannya. Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini dia akan muncul sebagai nabi yang menjadi penutup para nabi sebelumnya. Kemudian sang pendeta melanjutkan, suatu saat dia akan hijrah dari negerimu menuju negeri yang berbatu-batu hitam dengan banyak pohon kurmanya, dan dia akan pindah ke negeri yang makmur dan subur dengan memancarkan air serta garam. Begitulah penjelasan dari sang pendeta. Baiknya segera temuilah orang tersebut, wahai anak muda, ujar pendeta menutup kalimatnya. Ungkapan itu sangat aneh kedengarannya. Ini pun langsung tertancap di dalam hati Tolhah yang paling dalam dan begitu mengganggu pikirannya. Akibat terusik dengan perkataan pendeta Busra, Tolhah pun segera memutuskan untuk pulang menuju Makkah tanpa menghiraukan rombongan kafilah dagang di pasar tadi. Sesampainya di sana, dia langsung bertanya kepada keluarganya, adakah sesuatu peristiwa yang terjadi selama aku sedang pergi ke Syam? Mereka pun menjawab, ada. Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi penutup dan Abu Bakar As-Siddiq mengikuti serta mempercayai apa yang dikatakan. Tolhah pun sangat terkejut mendengar berita tersebut karena dia mengenal siapa itu Abu Bakar. Dia bergumam, aku mengenal Abu Bakar. Dia adalah orang yang sangat penyayang, lapang dada, dan lemah lembut. Dia juga pedagang yang teguh dan berbudi luhur. Kami berdua berteman baik tentunya. Terdapat banyak orang juga yang menyukai majelisnya, karena dia merupakan salah satu dari sekian banyak ahli sejarah bangsa Quraisy, yaitu Tolhah. Setelahnya, dia segera mencari keberadaan Abu Bakar untuk menanyakan hal tersebut. Abu Bakar membenarkan pernyataan yang diberikan Tolhah. Setelahnya, dia menceritakan kisah Rasulullah SAW dari di Gua Hira hingga turunnya ayat pertama, yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5. Usai Abu Bakar selesai bercerita, lantas Tolhah pun balik menceritakan tentang kejadian pendeta di Busra yang membuat Abu Bakar tercengang dengan cerita yang disampaikan oleh Tolhah bin Ubaidillah ini. Abu Bakar pun mengajak Tolhah bertemu Nabi SAW dan mereka menceritakan atas peristiwa yang dialami Tolhah. Tolhah pun mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW dan memeluk agama Islam sejak itu hingga akhirnya. Bahkan Tolhah bin Ubaidillah termasuk dari kalangan kaum muslimin yang mendapatkan gelar as-sabiqunal awwalun atau orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Karena masih begitu ditentang oleh kaum kafir Quraisy, peristiwa masuk Islamnya Tolhah pun membuat semua keluarganya begitu terkejut dan tidak menerima keputusan Tolhah. Orang-orang dari satu sukunya dan juga keluarganya berusaha dengan keras untuk mengeluarkan kembali Tolhah dari Islam. Mula-mulanya mereka menggunakan cara yang halus, yaitu dengan merayu Tolhah agar tidak meneruskan keputusannya itu. Tetapi karena pendirian begitu kokoh dari Tolhah, mereka pun akhirnya
bertindak kasar pada pemuda itu. Tubuh Tolhah pun mendapatkan siksaan demi siksaan yang mendera tubuhnya. Tubuhnya digiring sekelompok pemuda dengan tangan yang terbelenggu di leher. Sementara orang-orang mendorong, mecut hingga memukul kepalanya. Begitu seterusnya penderitaan yang diterima Tolhah saat pertama kali mati. Mirisnya juga terdapat wanita yang terus-menerus berteriak serta mencaci maki Tolhah yang tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu Utsa'bah. Kisah Tolhah bin Ubaidillah sudah begitu berat bahkan saat pertama kali memeluk. Tidak berhenti di situ. Pernah juga seorang lelaki Quraisy yang bernama Naufal bin Khuwailid menyeret Tolhah dan Abu Bakar. Dia kemudian mendorong keduanya yang telah diikat menjadi satu ke Al-Ghadud hingga tubuh mereka berdua mengalirkan darah. Peristiwa ini menjadikan Tolhah dan Abu Bakar mendapatkan gelar Al-Qurainain atau sepasang sahabat yang mulia. Sementara itu, perjuangan Tolhah dalam mempertahankan keimanan dan memperjuangkan Islam masih berlanjut lagi, hingga dia juga mendapatkan gelar As-Syahidul Hayy atau orang syahid yang masih hidup. Kisah Tolhah begitu ironik dan juga terjadi saat perang Uhud. Perang Uhud sendiri merupakan perang lanjutan setelah sebelumnya kaum Quraisy kalah pada perang Badar. Hingga karena itu mereka dikobarkan dengan amarah akibat dendam kekalahan sebelumnya. Meskipun begitu, sebenarnya pasukan muslim akan mendapatkan kemenangan andai pasukan pemanah di atas bukit mendengarkan perintah Rasul untuk tetap berjaga. Posisi jadi terbalik saat mereka menuruni bukit untuk mengambil harta rampasan. Karena terdesak, Tolhah bin Ubaidillah dari Muhajirin serta 11 orang Ansor melindungi Rasulullah SAW dengan mengantar beliau menuju atas bukit. Sayangnya, tentu karena posisi berbanding terbalik dan kaum muslimin saat itu terdesak, sepanjang perjalanan terdapat banyak halangan dari musuh. Satu persatu kaum Ansor jatuh bertumbangan, sementara Tolhah bertahan untuk mendampingi Rasulullah SAW sampai ke bukit. Dia memeluk Rasulullah SAW dengan tangan kiri serta dadanya. Kemudian mengayunkan pedang di tangan kanan ke segala arah untuk menghalau panah yang datang. Dia juga dengan berani mengayunkan pedang ke musuh yang mengerubunginya tanpa mempedulikan keselamatan dirinya dan juga tubuhnya yang terluka akibat sabetan pedang dan panah. Total terdapat sekitar 70 anak panah yang menancap pada tubuh Tolhah dengan jari tangan yang terputus. Karena inilah dia mendapatkan gelar As-Syahidul Hayy atau seorang syahid yang hidup akibat banyak yang mengira bahwa Tolhah telah syahid, namun ternyata masih hidup. Kisah Tolhah bin Ubaidillah pun berakhir dengan wafatnya pada saat perang Jamal. Saat pertempuran terjadi, Ali bin Abi Thalib memperingatkan agar Tolhah mundur. Perang ini terjadi akibat perseteruan antara pengangkatan Ali bin Abi Thalib serta pembunuhan Utsman. Sementara itu, Tolhah bin Ubaidillah berada di pihak berlawanan dengan Ali. Tolhah pun keluar dari pasukan saat teringat bahwa perkataan Rasul, orang yang memerangi Ali adalah orang yang zalim. Hingga kemudian sebuah anak panah mengenai betisnya. Karena menancap dengan luka terlalu dalam, beliau pun akhirnya wafat di usianya yang ke-60 tahun. Tubuh Tolhah bin Ubaidillah dikuburkan di sebuah tempat dekat padang rumput basah.
Rasulullah sendiri suatu ketika berkata pada para sahabat mengenai Thalhah bin Ubaidillah, orang ini adalah yang termasuk gugur. Dan barang siapa yang senang dengan melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Thalhah itu. Maksud dari sabda Rasulullah SAW ini merujuk pada masa Thalhah yang mengerahkan segenap hidupnya demi menjadi perisai Rasul saat perang Uhud. Rasulullah SAW sendiri saat itu juga terluka amat parah dengan gigi taring yang patah serta bibir dan kening yang sobek. Thalhah yang dipenuhi dengan panah menancap, luka tabasan pedang dan lembing hingga jari yang terputus, ternyata berusaha bertahan hingga akhir demi ingin melindungi Rasulullah SAW. Betapa heroiknya Thalhah bin Ubaidillah. Selain mendapatkan gelar As-Syahidul Hayy, Thalhah juga mendapatkan gelar Thalhah al-Zawd atau Thalhah yang pemurah, serta Thalhah al-Fayyad atau Thalhah yang dermawan. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Thalhah bin Ubaidillah sejak muda memiliki bakat serta insting yang kuat dalam berdagang. Karena kemahirannya itu, dia dikenal sebagai pebisnis mahir yang masuk dalam jajaran pebisnis sukses dan kaya. Salah satu sahabat Rasul, yaitu Sa'id bin Zaid, pernah mengatakan bahwasanya Thalhah adalah seorang yang amat pemurah. Tidak ada seorang yang sebegitunya memberikan pakaian, harta serta makanan seperti halnya Thalhah. Thalhah bin Ubaidillah merupakan sosok dikenal begitu teguh pendiriannya, jujur dan sangat dermawan. Dari awal memeluk Islam, dia tidak pernah mengingkari janji dan kedermawanannya. Terlihat pada sebuah kisah 700 dirham yang akan disampaikan selanjutnya. Suatu ketika dia pernah pulang dengan membawa keuntungan dagang yang begitu besarnya, yaitu sebesar 700.000 dirham. Tetapi setelah itu entah mengapa Thalhah tidak bisa tidur karena merasa tidak tenang dan gelisah dengan keadaan seperti itu. Melihat hal itu, istri Thalhah pun bingung dan menanyakan apa gerangan yang terjadi hingga kemudian bertanya, "Mengapa begitu gelisah? Apakah aku melakukan suatu kesalahan?" Thalhah pun menjawab, "Engkau tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja terdapat sesuatu yang mengganggu pikiran yang tidak tenang sebagai hamba karena ada harta yang tertumpuk di rumah." Istri Thalhah pun menjawab, "Mengapa sampai risau begitu? Bukankah masih banyak yang membutuhkan pertolongan melaluimu?" Dia melanjutkan, "Bagikanlah uang tersebut esok hari pada orang-orang yang membutuhkan." Thalhah begitu bahagia mendapatkan jawaban penuh bijak dari istrinya itu. Dia berkata, "Semoga Allah selalu merahmatimu. Sungguh kau adalah wanita yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya pada keesokan hari, Thalhah pun membagikan uang itu pada fakir miskin Muhajirin dan Ansor. Walau dapat dari hasil usahanya sendiri, dia merasa tidak berhak untuk memegangnya. Itulah sahabat Asli Media, kisah tentang Thalhah bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah SAW yang patut kita jadikan sebagai suri tauladan. Banyak kisah-kisah sahabat yang bisa kita jadikan sebagai bahan renungan dan juga contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.